tiap bulan di Kementerian Sosial, sehingga kita juga terbantu. Maaf Pak Kadis, saya di itu kan sebenarnya sudah menyampaikan urusan data sampai kapanpun itu kan nggak pernah akan selesai, apalagi urusan kemiskinan dan sebagainya. Saya katakan ini adalah kondisi yang darurat, pasti akan ketemu. Sebaik apapun Pak Kusmadi, maksud saya kayaknya belum selesai. maksud saya begini, maksud saya begini, saya bukan emosi, ini saking apa namanya situasi di bawah, saking menggebu-gebunya belain orang miskin. Mudah-mudahan doanya dia baik untuk kita semua. Data yang namanya data, saya bukan tidak yakin dengan data DKS dan lain sebagainya. Yang saya maksudkan kondisi ketika itu, ya, bisa saja mereka tidak terdata si miskin, bisa saja mereka kemarin kaya, hari ini dia ketimpa musibah, posisinya tidak masuk dalam DKS, bisa saja. Yang saya maksudkan itu, ketika darurat mereka asalnya dari mana, itu yang saya maksudkan. Jadi kehadiran kita jelas. Maksud saya seperti itu. Artinya saya bukan melemahkan soal urusan data, dan saya bukan ini, apa namanya, urusan data itu Masya Allah nggak pernah clear. Cuman dampaknya di masyarakat itu sangat banyak dalam putra ini. Makanya salah solusinya adalah saya katakan tadi, yang betul-betul miskin itu kita rawat. Karena kondisi orang tersebut ketika didata mereka kaya, jadi tidak masuk di DKS, tapi ketika tidak darurat mereka sudah habis-habisan mengeluarkan biaya dan lain sebagainya, itu kan bisa timbul permasalahan itu, permasalahan banyak. Artinya ketika darurat ini yang kita fasilitasikan, kita anggarkan saja, bisa dianggarkan di dewan ini khusus orang-orang yang kita darurat yang betul-betul miskin. Maksud saya itu, saya bukan membahas teknis gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman, silakan kalau mau ada yang ditanyakan disampaikan dari Pak Asari Sentral. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang terhormat, teman-teman dari Dinas Kesehatan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, dan mudah-mudahan ini siang hari ini menjadi sebuah pemecahan, ya. Karena permasalahan ini punya dinas sosial dan punya dinas kesehatan, terutama untuk orang-orang miskin tetapi perawatannya di dinas kesehatan. Permasalahannya cukup jelas sebenarnya Pak Madi, ya, yang saya sampaikan bahwa yang namanya BPJS itu pasti itu berkenaan dengan data dan lain sebagainya. Yang saya maksudkan di sini, si miskin, orang miskin itu kan timbulnya tidak harus, dia sifatnya kontemporer, artinya realistis, relatif. Datangnya bisa saja tiba-tiba, ya, orang itu miskin. Dan saya masukkan di sini, ketika dia tidak terdata oleh BPJS, PBI maupun APBD maupun dari PBI, kita berkewajiban merawat mereka. Ya kan? Kalau dulu dinas sosial merekomendasikan kepada pihak BPJS, hari itu bisa diaktifkan, ya kan? Dulu seperti itu Pak Rusmadi. Tapi hari ini kontennya ini saya katakan adalah yang betul-betul miskin. Ini kan kita punya pertanggungjawaban untuk merawat. Selama ini sangat banyak sekali permasalahan di bawah ini. Dan ketika permasalahan ini muncul satu dari bawah, kepala kampung bingung. Merekomendasikan ke siapa? Kemudian lapor ke dewan, dewannya juga tidak ada solusi. Dan dinas sosial juga tidak ada solusi, dan dinas kesehatan tidak ada solusi. Maksud kami di tahun 2024 ini, mudah-mudahan ini bisa
kita pikirkan bersama untuk dialokasikan dana untuk fakir miskin ketika darurat bisa dirawat di Demang Sepuluh Raya. Mekanismenya, kepala kampung kita rekomendasikan kepada puskes, dan situ setiap kecamatan pasti ada pendamping untuk mendampingi supaya mereka bisa direkomendasikan kepada Demang. Ini bukan permasalahan sepele. Di Lampung Tengah ini masih banyak, saya yakin. Ya, teman-teman Dewan juga pasti sering dikonfirmasi, ini orang betul-betul miskin, nggak punya duit, nggak ada yang mau dijual. Ini kita dosa semua loh kalau ini kan sampai terrealisasi. Seorang miskin nggak bisa berobat, semuanya nanti akan dipersalahkan. Tentunya dalam ini yang salah kita semuanya. Makanya saya mohon dengan sangat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi realisasi. Dialokasikan Pak Rusmadi anggaran untuk tingkat darurat orang miskin ini. Baik mereka bisa dialokasikan di dinas sosial untuk melakukan itu, atau langsung kepada pihak rumah sakit. Jadi nggak ada lagi keterlantaran, nggak ada lagi nanti kita bingung dalam mengatasi permasalahan ini. Cukup jelas, artinya ketika ada permasalahan seperti ini dari tingkat kampung sampai kecamatan sampai kabupaten ini tidak ada lagi yang dipermasalahkan. Itu dulu Pak Ibu. Saya ngomong hari ini. Artinya mohon supaya ini dialokasikan, karena permasalahan ini yakin saja terus-terusan ada Pak Ketua. Pasti ada. Dan ketika kasus ini terjadi, Terus endingnya apa? Endingnya semuanya pasti hanya bingung dan nggak bisa mengambil keputusan. Pak Ketua nggak mungkin dia ngeluarin duit banyak untuk membiayai mereka. mau saya. Kan gitu. Artinya kita sebatas memfasilitasi. Maksud saya kalau ini dirancang, jadi tidak ada lagi salah-salah Pak Rusmadi. Dinas sosial tidak dipermasalahkan, mereka yang punya miskin, Pak Rusmadi yang punya kesehatan. Tetapi yang betul-betul miskin, nah itu rekomendasi dari kepala kampung itu harus kita pilah-pilah, jangan semuanya. Artinya mereka yang betul-betul kategori yang tidak ada lagi yang dijual. Karena sesuai dengan undang-undang bahwa fakir miskin dan orang-orang telan itu wajib kita lakukan itu. Jadi mohon, dari sekian miliar ini ada 160 miliar, nggak ada yang dilentuk. Saya baca-baca di Pak Rusmadi nggak ada. Dialokasikan deh, pasti ada yang bisa kita aktif. Maksud saya kita sepakati, karena ini urusan seperti ini sebenarnya kalau kita terlalu dalam itu tidak hanya urusan kita nanti di akhirat, yang paling ditanya ketua dewan. Ada masyarakat Lampung Tengah terkapar, tidak diurusi, mana nih ketua dewan? Mana nih eksekutif? Mana kita semua? Pasti nanti itu akan dipertanyakan. Terima kasih, mohon diklarifikasi.